Dahulu waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saya termasuk salah satu siswa yang lambat dalam mata pelajaran bahasa Arab. Kebetulan sekolah dasar saya adalah sekolah dasar Islam terpadu yang salah satu muatan lokalnya adalah bahasa Arab. Saya selalu selesai terakhir di kelas jika diberi tugas menulis kosakata baru bahasa Arab. Apalagi kalau sudah disuruh menghafal. Pasti selesai sekolah nanti, jemputan saya akan memarahi saya karena saya dikira terlalu banyak bercanda di kelas dan lambat mengerjakan tugas. Padahal saya memang sedang struggle di situ. Ini saya baru cerita struggle di sekolah dasar loh ya. Beranjak naik jenjang SMP, ayah saya lanjut menyekolahkan saya di pesantren. Ya, berhubung ayah saya juga pernah nyantri, jadinya beliau pilihkan saya pesantren karena sudah tahu dalemannya. Ada agama, ada moral, ada adab, persahabatan, tuntutan untuk mandiri, dan lain-lain. Dan juga ada bahasa Arab, salah satu teman lama di SD. Karena itu akhirnya saya makin terseok-seok belajar. Hari pertama belajar sudah mulai dicekoki bahasa Arab, yang cuma bisa sedikit-sedikit paham. Di pesantren ada lebih dari 10 mata pelajaran menggunakan bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab, sampai jumpa di bangku kelas yang sama tahun depan, pojok kiri belakang kelas, yang sejuk, yang bikin ngantuk waktu pelajaran. Tidak paham bahasa Arab, siap-siap dihukum push up beberapa puluh kali, yang hitungan aba-aba antar push up-nya 1 menit lebih. Nanti selepas push up, tulang punggung rasanya jadi agar-agar, karena sudah sulit menopang tubuh. Bentuk hukuman seperti ini jadi salah satu faktor utama saya harus belajar bahasa Arab dengan giat kalau mau bertahan hidup di pesantren lebih lama. Keadaan saya yang susah belajar bahasa Arab ini memuncak ketika saya telah diwajibkan bicara bahasa Arab di wilayah pesantren oleh otoritas pesantren. Dari kesantrian, dari Jam'iyah Thalabah atau yang sering disebut OSIS di sekolah lain, dan asatizah pengajar bahasa Arab pada umumnya. Jika saya melanggar, saya akan dihukum. Bentuk hukuman itu tadi, push up yang berat dengan jumlah yang banyak ditambah dengan 20 poin pelanggaran, yang jika sudah mencapai 180, tandanya saya akan tinggal kelas. Dan jika sudah mencapai 200, saya harus siapkan tas dan kardus-kardus saya dan mulai mengemas barang-barang saya, karena saya sudah di drop out dari pesantren. Dan saya dihukumi melanggar jika saya nyeletuk dengan bahasa apapun selain bahasa Inggris dan Arab. Silahkan dibayangkan teror bahasa Arab di pesantren saya, yang akhirnya mendorong saya untuk bercerita sekarang. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah membantu saya lulus dari pesantren, meskipun dengan nilai raport yang pas-pasan, tapi dengan manfaat yang besar. Untuk mensiasati kesusahan belajar bahasa Arab saya akhirnya memutuskan untuk mencoba salah satu jalan pintas menuju ilmu, yaitu selalu mengekor mentor saya kemanapun dia pergi, dan selalu proaktif bertanya segala yang saya mau tanya tentang bahasa Arab kepada beliau. Dan alhamdulillah beliau juga sabar menjawab saya, dan saya pun berkembang pesat di atas teman-teman saya, dan bahasa Arab pun menjadi salah satu pelajaran favorit saya. Hal ini terdorong dari tuntunan pesantren agar saya giat belajar tadi, dengan sistem yang sedemikian rupa. Ada fasilitas belajar yang luas, hukuman yang berat, dan diri saya sendiri yang merupakan anak lulusan pesantren tersebut. Karena ayah saya termasuk yang giat belajar juga waktu dia menjadi santri. Ini semua setelah rahmat Allah yang mendorong, bukan mendorong ini, menendang saya untuk giat belajar bahasa Arab. Semua ini teman-teman, tuntutan-tuntutan belajar yang dipaksakan buat saya, mengharuskan saya untuk bisa dan harus benar-benar bisa sebodoh apapun saya sebelumnya. Dan kisah saya hanya satu contoh kecil. Jutaan orang yang kelaparan di belahan dunia lain berusaha bertahan hidup mencari makan dari yang tidak bisa bercocok tanam jadi bisa bercocok tanam, tidak bisa memancing jadi bisa memancing karena dia harus bertahan hidup, terpaksa. Orang yang berkeluarga harus menafkahkan orang-orang yang di bawah naungannya. Akhirnya dia yang tadinya bermalas-malasan jadi orang giat mencari nafkah karena dia tahu dia harus melakukannya. Tinggal kitanya saja yang mau menunggangi keterpaksaan ini supaya berbuah manis dan kita nikmati hasilnya, atau tidak kita biarkan keterpaksaan dan konsekuensi-konsekuensi menghukum kita.